Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah wa ba'da. Patutlah kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang dari hari ke hari di bulan Ramadan ini. Allah berikan kesehatan secara fisik, Allah berikan kokohkan keimanan kita, Allah berikan kejernihan hati kita. Islam mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita haruslah bahagia ketika di dunia hingga nanti di akhirat. Dan bahkan kebahagiaan hidup di dunia menjadi prasyarat untuk memperoleh atau meraih kebahagiaan kelak nanti di akhirat. Dalam kehidupan sosial, kriteria kehidupan orang itu dianggap sebagai sukses yang mendapatkan status sosial tinggi. Yang pertama adalah mereka yang memiliki harta. Sebanyak berapa harta yang ia miliki, itu menjadi setinggi apa kasta yang akan diperoleh. Harta inilah yang menjadi salah satu tolak ukur dalam kehidupan umat manusia, karena dengan harta orang bisa melakukan banyak hal, dengan harta orang bisa menjalani hidup ini dengan sempurna dalam kehidupan dunia tentunya. Yang kedua, status sosial seseorang adalah diukur dari seberapa sukses anak-anak yang dilahirkan. Seberapa sukses itu pula adalah apa yang menjadi pekerjaan anaknya, berapa kekayaannya, dan di mana status sosialnya. Untuk itu, di dalam kehidupan dunia ini, bila orang menjadikan orientasi hidup hanyalah pada dunia, maka dua hal itu akan senantiasa dikejar dengan sekuat tenaga. Kalau orang sudah menjadikan harta itu sebagai ukuran sosial dan ukuran kebahagiaan, maka akan memperjuangkan dengan cara-cara yang ia sukai, memperjuangkan dengan cara-cara yang bisa meninggalkan kegiatan-kegiatan lain, sehingga tujuan utamanya adalah mencari, mengejar harta untuk ditumpuk hingga bisa jaya 27 keturunan. Kalau harta ini dijadikan sebagai sebuah ukuran status sosial, maka tentunya harta akan menyelamatkan dirinya hanya di dunia saja. Belum tentu harta ini akan bisa membahagiakan, karena orang yang rakus dengan status sosial, orang yang ingin dipuji karena hartanya, sejatinya ia adalah sedang dalam kemiskinan hatinya. Begitu juga orang yang memiliki anak yang banyak, keturunan yang sukses, tetapi kesuksesan itu tidak memiliki dampak kepada orang tuanya. Bahkan ada yang melupakan orang tuanya dan juga tidak mengaku kepada orang tuanya, maka tentu anak ini menjadi duri di dalam hatinya, menjadi keresahan di dalam hidupnya. Islam melalui puasa Ramadan akan membersihkan hati, yang mengantarkan kehidupan di dunia ini baik, dan kelak ketika datang dalam panggilan Allah menjadi orang yang pertama yang akan dipanggil. Sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ketika nanti hari menghadap Allah Subhanahu wa taala, di mana harta dan anak tidak memiliki manfaat, yang artinya tidak bisa menolong ketika menghadap Allah,
maka harta itu, anak itu tidak akan bisa menyampaikan dirinya untuk datang kepada Allah dengan penuh sukacita. Lalu siapakah yang bisa datang kepada Allah dengan penuh sukacita? Illa man atallah biqalbin salim, yaitu mereka yang datang menghadap kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih. Artinya, ketika di dunia ia mengumpulkan harta yang banyak, ia buat mencukupi kebutuhannya sendiri, ia tunaikan hak-haknya, yakni mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, dan harta itu senantiasa akan dibawa nanti ketika menghadap Allah dengan cara dititipkan kepada lembaga-lembaga keagamaan, dititipkan kepada orang-orang yang membutuhkan, karena itu deposito yang nanti menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hatinya bersih adalah mereka yang senantiasa menjadikan hidup ini tidak bergantung dengan kondisi orang lain. Hidup ini tidak bergantung kepada keadaan dunia, tetapi hidup ini senantiasa bergantung terhadap nilai-nilai yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau orang selalu bergantung dengan orang lain, maka kebahagiaan itu akan mengikut dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Disinilah letak hati yang akan senantiasa gundah. Ketika orang lain bisa memiliki harta yang banyak, namun dirinya tidak bisa meraihnya, maka hatinya akan gundah, bahkan selalu berburuk sangka kepada orang lain. Kalau orang itu hanya menginginkan, hanya menjadikan dunia ini sebagai ukuran kebahagiaan, maka ingat bahwa kebahagiaan di dunia adalah kebahagiaan semu, yang karena bahagia itu didapat dari cita-cita atau harapan yang diinginkan lalu terwujud. Tentang apakah harapan yang diciptakan itu baik, tentang apakah cara untuk meraih cita-cita itu dengan cara yang benar. Kalau orang sudah menjadikan itu sebagai tujuan, maka tidak akan berpikir tentang cara. Untuk itu, marilah kita niatkan diri kita dalam menjalani ibadah puasa ini dalam upaya untuk membersihkan hati kita, untuk menjadikan harta kita sebagai warisan yang akan kita bawa kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berharap anak cucu keturunan kita adalah orang-orang yang akan mengalirkan pahala ketika kita sudah menghadap Allah karena berbuat baik dan mau mendoakan kepada kita atau orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah dan memperkuat dalam menjalani ibadah puasa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.